Selamat pagi buat kita semua. Di dalam hidup ini, siapapun kita, apapun predikat yang sedang kita sandang, apakah kita anak kecil, apakah kita anak-anak muda, pemuda, remaja, dan bapak ibu sekalian, orang terpandang atau orang biasa, semua manusia menginginkan satu hal saja dalam hidup ini. Dan tanpa satu hal itu, maka hidup ini menjadi tidak nyaman. Tanpa satu hal itu akan membuat hidup ini menjadi tidak berarti. Satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita tidak menikmati ini, kalau kita tidak mendapatkan ini, maka walaupun kita menjadi orang kaya, walaupun kita menjadi orang terpandang, walaupun kita banyak duit, walaupun rumah kita mewah, itu tidak akan ada artinya sama sekali. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62. Mungkin saudara sudah sedikit ada gambaran apa yang saya maksudkan. Yang paling dibutuhkan oleh manusia ciptaan Tuhan. Kalau ini tidak ada pada kita, makan pun tidak nyaman, tidur pun tidak nyaman, hidup menjadi kacau balau, hidup menjadi galau, dan pada akhirnya kita menikmati kehampaan dalam hidup ini. Mari kita lihat Mazmur 62, kita baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, sama-sama 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merebutkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keharapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada Allah, ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ada satu hal yang mendasar yang sebenarnya kebutuhan pokok umat manusia. Bila ini sudah menjauh dari kita, maka kehidupan yang sedang kita jalani akan menjadi hidup yang sangat tidak nyaman, saudara. Apa itu? Jawabannya adalah ketenangan. Katakan amin. Ketenangan, ya. Ini Mazmur 62 boleh dikatakan sebagai Mazmur ketenangan jiwa dan ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang penuh dengan problematika kehidupan. Sekalipun dia menduduki posisi sebagai raja yang disegani, raja yang ditakuti,
tetapi dia penuh dengan tantangan, dia penuh dengan gejolak kehidupan, baik dari luar maupun dari dalam. Daud sudah sangat mengalaminya. Jadi pahit getirnya kehidupan sudah sangat dialami oleh Daud, baik di dalam rumah tangganya maupun di dalam pemerintahannya. Daud sangat mengalami apa arti hidup yang dia sudah jalani. Endingnya atau akhirnya, saudara, kenapa Daud mampu berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Karena kita tahu ketika Daud dalam menjalani hidupnya, dia pertama ketika dia diangkat menjadi raja untuk menggantikan Saul, sekalipun dia di samping sebagai raja yang akan menggantikan Saul, tetapi dia juga adalah menantu Saul, karena istri daripada Daud adalah anak Saul itu sendiri, anak raja yang akan dia ganti kedudukannya. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, ketika Daud menduduki posisi untuk menggantikan bapak mertuanya, justru bapak mertuanya tidak bersedia, saudara, tidak rela kedudukannya sebagai raja digantikan oleh menantunya yang bernama Daud, sehingga ada banyak ikhtiar, ada banyak siasat dan strategi licik yang telah disusun oleh Saul untuk membunuh Daud, supaya Daud tidak mengambil alih kekuasaannya, sekalipun Daud sebagai menantunya, saudara. Di sini awal mula petaka yang dialami oleh Daud, sehingga pada akhirnya Daud mengungsi, lari dari rumah kediaman raja, dia lari, bahkan dia bersembunyi ke gua-gua, dan Saul dengan segala pasukan elitnya terus mengejar Daud untuk membinasakan Daud. Tetapi sekali lagi Alkitab mencatat Daud selalu luput dari rancangan jahat dari bapak mertuanya. Nah, setelah Saul meninggal, Alkitab mencatat Daud masih dirongrong oleh orang dalam, yaitu oleh anaknya sendiri. Siapa anaknya sendiri? Saudara tahu siapa dia? Anak Daud yang ingin merongrong kekuasaannya sebagai raja, yaitu Absalom. Absalom mengambil alih, dia mengkudeta ayahnya, dan ayahnya keluar lari dari istana, sehingga sana dia lari ke tempat pengasingannya. Kemudian apa yang terjadi? Timbul pergolakan dalam kerajaan Daud, dan akhirnya Tuhan tetap berpihak kepada Daud. Akhirnya Absalom dalam sebuah peperangan, Absalom meninggal, dibunuh oleh pasukan Daud, dan Daud kembali menduduki kursi singgasana sebagai raja Israel. Nah, setelah itu Daud masih berperang melawan musuh-musuhnya. Luar biasa, saudara. Tapi akhirnya Daud dapat melewati semua tantangan hidup tadi, dan Daud dengan banyaknya musuh yang dia hadapi, baik musuh orang dekat maupun musuh dari raja-raja lain, Alkitab mencatat Daud tidak mati karena pedang. Daud tidak mati di medan peperangan, tetapi Daud mati karena lanjut usia. Mati secara normal karena lanjut usia. Saudara-saudara. Lalu pengalaman itulah yang dia bagikan kepada kita. Di tengah-tengah pergolakan Daud masih mampu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa Daud bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya? Mengapa Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Rahasianya adalah ada ketenangan di dalam diri Daud. Katakan amin.
Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, kalau hidup kita meskipun kita dihantui oleh gejolak persoalan baik yang dari dalam maupun yang dari luar, kalau kita memiliki ketenangan di dalam hati, batin, pikiran, kita mampu menghadapi gejolak hidup itu dengan cara-cara yang sangat bijak, saudara. Dan akhirnya kita akan mampu memenangkan peperangan itu. Daud adalah contoh bagi kita. Rahasia mengapa Daud bisa tenang dalam menghadapi gejolak hidup. Karena Daud percaya, bukan karena kekuatanku aku menghadapi tantang hidup ini. Bukan dengan caraku, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuanku, keahlianku, aku menghadapi ini semua, aku melewati ini semua, aku dapat memenangkan ini semua. Tapi karena Allah, karena Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani, Tuhan yang kuimani, inilah kunci yang diberikan kepadaku sehingga aku mampu menghadapi ini semua dan aku mampu bersikap tenang sehingga aku tampil sebagai pemenang. Katakan amin. Tadi dalam ayat sebelumnya ditulis oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang sebab daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam ayat 4 dikatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Jadi Daud berkata tentang musuh-musuh yang akan terus menyerbu dia, meremukkan dia, melenyapkan dia, menghempaskan dia. Tapi apa yang terjadi? Daud luput karena Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, yang dia imani, yang dia puji, yang dia sembah, itulah yang terus membentengi dia, yang memagari dia dengan pagar tembok yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Sampai-sampai Daud berkata, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku, aku tidak goyah. Sekalipun musuh di depan mata, tapi karena benteng yang dibangun oleh Tuhan, yaitu benteng ilahi yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan senjata apapun. Dan itu yang membuat Daud tetap apa? Tetap tenang, tidak goyah. Karena dia percaya terserah orang mau memerangi aku. Karena ketika orang mau memerangi aku, bukan aku yang mereka perangi, tapi ada Tuhan yang ada di depanku. Itu yang mereka perangi. Jadi kalau orang beriman kepada Tuhan, kita jangan takut dengan gejolak, dinamika, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita berserah kepada Tuhan, bukan kekuatan kita yang akan berperang, tapi Tuhan yang turun tangan. Katakan amin. Dengan keyakinan bahwa bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang turun tangan, yang membangun agar perlindungan buat kita, agar tembok untuk melindungi kita. Maka di sanalah kunci kita bisa mengalami ketenangan dalam hidup. Ya, kita makan dengan tenang, kita tidur dengan tenang, kita bekerja dengan tenang. Jadi ketenangan inilah yang membuat hidup itu menjadi nyaman. Katakan amin. Saya katakan, kalau hidup tidak tenang, semua tidak nyaman. Banyak duit, kalau hidup tidak tenang, duit tidak ada arti. Rumah mewah, rumah bagus dengan perabot yang cukup, yang lux, yang mewah pun tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki ketenangan dalam hati, batin, jiwa, dan pikiran. Jadi ketenangan itu penting. Dan untuk mendapatkan ketenangan itu diperlukan satu hal. Yuk kita baca. Gimana kunci untuk kita mendapatkan ketenangan? Ayo kita baca ayat 9 dari Mazmur 62 ini. Kita baca 9. Sama-sama kita baca 9. Bunyinya demikian, ayo 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kunci untuk kita bisa memiliki ketenangan dalam hati, pikiran, jiwa, dan batin, manakala kita terus berserah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu.
Perhatikan. Setiap waktu percayalah kepadanya, hai umat. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ialah tempat perlindungan kita. Jadi dalam kita mempercayai Tuhan bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu, setiap keadaan, setiap kondisi, dalam setiap situasi kita mempercayakan Tuhan. Dalam situasi buruk, dalam situasi tidak nyaman, dikatakan dalam ayat tadi, kita curahkan isi hati kita. Katakan, Tuhan, ada situasi yang tidak nyaman sedang saya hadapi ini. Kita jujur kepada Tuhan. Kalau kita sedang galau, Tuhan, pikiranku sedang kacau nih. Tolong berikan petunjuk, apa penyebab pikiranku menjadi kacau. Curahkan kepada Tuhan isi hatimu di hadapannya. Pengalaman yang tidak nyaman, keadaan situasi yang sedang tidak nyaman, yang sedang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan secara jujur, kenapa ada suasana hidupku seperti ini Tuhan? Ada apa? Tolong Tuhan berikan petunjuk. Kenapa ini bisa terjadi? Ini saya Tuhan akan berikan petunjuk kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saya kemarin, ini pengalaman ya, ketika kami diundang gawai perdana di Bunut, ya. Walaupun teman ini tidak diundang, tapi saya sebagai teman dekatnya saya undang. Ya, yuk, mau ikut kita gawai ke sana, ke Pak teman kita Pak Markus Pos Batu yang di Bunut. Karena dia gawai tanggal 7, kami diminta datang tanggal 6 sore. Jadi harus makan hidangan perdana masih hangat-hangat. Ya, kuenya semua serba hangat, tanya itu aja. Lemangnya masih hangat. Apa namanya, kantong semarnya yang dibikin masih hangat. Ketika masak baru mereka kami datang, mereka lagi mengolah kue. Sementara kami lagi bersenang-senang, ada yang nyanyi. Kue masak, antar ke tempat kami ya. Kami makan, sambil minum, ngobrol. Sebelum pergi, saya bilang, kita pergi. Apa yang terjadi? Cuma yang orangnya, kalau sudah tidak tenang dalam hatinya, selalu dia bertindak negatif kepada orang lain. Perhatikan saudara, kalau pikiran saudara tidak tenang, ada banyak orang yang menjadi korban ketidaktenangan pikiran saudara. Akan banyak orang yang menjadi sasaran ketidaktenangan hidup kita. Pasti banyak yang salah di mata kita. Orang berkata begini, ditafsirkan begitu. Saya alami kemarin saudara, sampai saya juga sedikit emosi dasar hati saya ini. Orang saya tulus untuk ngajak, kok dia bilang kok macam-macam sama saya, mentang-mentang sarjana katanya, kok tidak ngerti cek WA saya, apa maksudnya saya bilang. Saya cuma mengajak, kalau mobil saya tidak cukup, boleh kamu pakai mobil koran? Boleh, saya bilang. Tapi saya bilang, yang pergi kan, saya hanya pergi sendiri, itu tidak bangsa saya. Artinya ibu saya tidak mau, kan saya pergi sendiri gitu ya. Lalu setelah itu kami ngopi macam-macam. Dengan saya bilang saya pergi sendiri, lalu dia bilang mentang-mentang sarjana tidak ngerti. Ya saya apa? Saya bilang, kok bisa begini melenceng? Kan aneh kan? Jadi melenceng. Dah aku jadi tidak mau sama itu, dah aku tidak mau begini. Tidak, saya bilang. Sampai jawab, aku ini di badan tua hidupku, saya bilang gitu. Aku tidak mau macam-macam. Kamu selalu dari kau ditinggi, saya bilang. Saya cuma bilang, yang pergi cuma saya kan, ibu tidak pergi, itu maksud saya. Kenapa kalau lu negatif thinking? Saya bilang, saya dah memponis dia pada orang ini sedang galau. Orang kalau pikiran sudah galau, pasti ada banyak titik korban. Karena itu saudara dalam rumah tangga, kalau pikiran sudah sedang tidak tenang, pasti istri saudara salah, suami saudara salah, anak saudara salah, semua salah. Coba kalau kita dalam ketenangan, ada sedikit masalah, pasti bisa selesai dengan baik. Katakan amin. Ada yang ya. Ya, maka perlu ketenangan dalam hidup. Dalam keadaan kesulitan, keuangan pun kalau kita tenang, niscaya kita bisa melihat titik terang, ada jalan keluar untuk kita bisa mengatasi tentang kebutuhan hidup kita mendesak. Jangan panik. Katakan amin. Ya, maka kita perlu ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan manakala kita mempercayakan Tuhan, bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu.
Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita harus katakan kepada Tuhan, open, terbuka, jujur. Karena Tuhan itu Bapa, pemilik kehidupan kita. Sudah berkali-kali saya sampaikan di sini, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah jaminan hidup kita sekarang dan selamanya. Kalau Dia jaminan hidup kita, kenapa kita mempercayakan Dia hanya sewaktu-waktu? Tidak setiap waktu, itu masalahnya ya. Saya sudah mengajarkan hal yang simpel kepada kita. Saya kadang-kadang juga bangun karena kecapean, jadi jam doa saya tersedot, saya akan tinggal duduk, saya Tuhan terima kasih, bela berserah. 5 menit, 3 menit, 10 menit udah rasanya udah plong. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan dan menjadikan Dia jaminan hidup kita, maka hari itu kita nikmati dengan ketenangan. Katakan amin. Tidak ada rasa khawatir. Ya. Jadi hari ini di tahun 2022 ini sisa 7 bulan lagi kita jalan, kurang lebih 7 bulan. Jadi kita masuk bulan Minggu. Mari jangan pernah kita mengabaikan sikap penyerahan kita kepada Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Karena itu kami hendak menyampaikan kepada saudara, Tuhan hanya meminta kepada kita, bagian kita adalah penyerahan kita kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Hanya itu saja Tuhan. Ibadah jangan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Jadi Tuhan mau doa jangan sewaktu, tapi setiap waktu. Ingat apa yang disampaikan pada beberapa minggu yang lalu, ketika si Acong setiap kali dia pergi ke pasar, dia singgah ke depan gereja, cuma dia pegang pagar gereja, Tuhan ini oil. Itu doanya Acong. Pulang dari pasar, dia singgah lagi depan gereja, pegang pintu gereja, pagar gereja, Tuhan ini oil. Dan ketika Acong sakit keras, dalam masa-masa kritis di rumah sakit namanya, dia berdoa, Tuhan ini oil. Apa yang terjadi? Tuhan jawab doanya, Acong ini oil. Tuhan datang melawat Acong. Ketika Tuhan berkata, Acong ini oil, seketika itu juga Acong sembuh secara ajaib, saudara. Semua alat medis dilepaskan, Acong langsung melompat sembuh. Doa yang sederhana, ya, dari hati yang tulus, ikhlas, mempercayakan Tuhan. Nah, sudahkah kita menerapkan doa yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari? Kami tidak mengajarkan saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Doa itu adalah penyerahan kita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan apa adanya, pakai bahasa kita. Tidak perlu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita. Nah, Tuhan tahu, saudara. Kata di Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau kita sudah mempercayakan Tuhan setiap waktu, maka apapun yang menjadi masalah hidup kita, persoalan hidup kita, kita harus sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh masalahku. Tolong Tuhan, berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Kalau dia tidak memberikan jalan keluar, dia bukan Tuhan. Percuma Yesus berkata, akulah jalan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Tidak ada jalan ke surga, tapi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tapi dengan catatan, dengan cara kita curhat, berserah, jujur, terbuka kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah karena kesalahan kita, karena dosa kita, akui dulu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku salah, gara-gara aku salah, maka persoalan ini muncul. Ampuni Tuhan, aku sudah salah. Aku sudah salah bertindak, aku sudah salah mengambil keputusan. Ampuni aku Tuhan.
Oh Tuhan, karuniakan kemurahan-Mu kepadaku agar masalah yang sedang kuhadapi akibat daripada kesalahanku dapat segera mengalami jalan keluar yang terbaik. Niscaya Tuhan akan beri jalan keluar yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Ayo, siapa di antara kita yang hari ini belum memiliki ketenangan dalam hidupnya? Kalau kita tidak memiliki ketenangan, cepat dimakan Tuhan. Ya, tapi kalau saudara tenang, saudara bisa terus, kata bahasa Inggrisnya, forever ya, selalu kelihatannya awet dan muda, energi. Tapi kalau saudara penuh dengan kegalauan, ya, ketidaktenangan bagai cambuk dalam diri saudara, mati pikiran dan jiwa saudara, itu akan menggerogoti kondisi fisik kita. Ya, kita akan cepat aus, mesin hidup kita cepat aus ya. Mesin hidup kita bisa cepat aus dan tidak mungkin bisa dibubut. Kalau mesin mobil bisa dibubut, mesin motor bisa dibubut, kalau mesin kehidupan bisa dibubut. Kalau ganti jantung, kita tidak punya uang, ya kan? Tidak mampu kita. Karena itu mari kita pelihara, kita rawat hidup sebagai anugerah Tuhan dengan kita memiliki ketenangan. Katakan amin. Dengan kita memiliki ketenangan. Karena sikap penyerahan diri kita kepada Tuhan setiap waktu, bukan waktu-waktu. Curhat kepadanya andai kata kita sedang mengalami hal yang tidak benar. Curhat kepadanya. Curhat siapa kita. Jangan curhat ke tetangga, tapi curhat kepada Tuhan. Barulah boleh curhat kepada teman-teman. Ya, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di WA, jangan curhat di Messenger. Curhat kepada Tuhan dulu. Katakan amin. Jangan curhat di Facebook, itu menunjukkan kebodohan kita. Ya, banyak orang-orang curhat di Facebook, gini masalah ini jangan. Tapi kita curhat kepada Tuhan. Katakan amin. Maka saya percaya, mulai bulan ini, minggu ketiga bulan Mei, hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Dan kalau kita sudah memiliki ketenangan, bekerja pun kita bisa fokus. Hasil pekerjaan kita bisa kita nikmati dengan baik, bisa kita keluarkan dengan baik. Maka hidup ini akan menjadi tepat sasaran, tidak seperti kelantangan hidup, tapi kita hidup memiliki makna. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Haleluya. 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 Sertai jalanku
Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan firman-Mu kepada kami hari ini. Kami jujur di hadapan-Mu, seringkali kami mengalami kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga membuat hati kami, pikiran kami, batin kami, dan jiwa kami kehilangan kedamaian, kehilangan rasa tenang dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kehampaan dalam hidup ini. Namun hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa sumber ketenangan, kedamaian sejati hanya ada pada Tuhan. Dengan cara kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dengan doa dan penyerahan kami setiap waktu kepada Tuhan. Ada masalah yang sedang kami hadapi, kami curhat kepada Tuhan. Dengan demikian, kami percaya hari ini kami akan mendapatkan kunci ketenangan hidup, sehingga hari-hari kami jalani kami penuh dengan sukacita. Kami percaya dengan kami tenang, kami damai, kami bahagia, kami sukacita, maka kami akan menikmati kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan dicurahkan